Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Haji Prayoga dengan NIM 251151061 dari kelas pagi B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai golongan 3A. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Latar belakang. Dalam tabel periodik unsur, golongan 3A merupakan salah satu golongan yang unik untuk dipelajari karena unsur-unsurnya memiliki beberapa perbedaan karakteristik yang cukup bervariasi, sehingga muncul anggapan bahwa penempatan kelima unsur yang ada pada golongan 3A dimungkinkan hanya berdasarkan kesamaan elektron valensi yang dimiliki masing-masing unsur dalam golongan 3A. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana sifat fisika dan sifat kimia dari unsur-unsur golongan 3A. Yang kedua, ada apa saja kegunaan unsur-unsur golongan 3A dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Yang ketiga, ada bagaimana cara mengetahui konfigurasi elektron dan subkulit golongan. Adapun tujuannya yaitu memahami unsur-unsur golongan 3A, memahami sifat-sifat golongan 3A, lalu mengetahui kegunaan dari golongan 3A dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengantar, golongan 3A terdiri dari unsur-unsur yang memiliki 3 elektron valensi, yaitu boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Lalu memiliki pola konfigurasi elektron khas baik berdasar kulit, yaitu elemen, maupun subkulit, yaitu SPDF. Adapun anggota golongan dari unsur 3A ini. Yang pertama ada boron. Boron adalah unsur golongan 3A dengan nomor atom 5. Warna dari unsur boron adalah hitam. Boron memiliki sifat di antara logam dan non-logam atau semi metalik. Boron lebih bersifat semikonduktor daripada sebuah konduktor logam lainnya. Ada dua allotrop boron. Boron amorphous adalah serbuk coklat, tetapi boron metalik berwarna hitam. Bentuk metaliknya keras, 9,3 dalam skala mol. Dan konduktor yang buruk dalam suhu kamar tidak pernah ditemukan bebas dalam unsur ini, tidak ditemukan di alam, tetapi timbul sebagai asam astroborik dan basanya ditemukan dalam sumber mata air gunung berapi dan sebagai boratesidi dalam boron dan kolematik. Selanjutnya ada aluminium. Aluminium murni adalah logam berwarna putih keperakan dengan banyak karakteristik yang diinginkan. Aluminium ringan, tidak beracun sebagai logam, non-magnetik dan tidak memercik. Aluminium sangat lunak dan kurang. Aluminium adalah logam aktif seperti yang ditunjukkan pada harga potensial reduksinya dan tidak ditemukan dalam bentuk unsur di alam. Aluminium adalah unsur ketiga terbanyak dalam kulit bumi, tetapi ditemukan dalam bentuk unsur bebas. Aluminium terdapat melimpah dalam kulit bumi, yaitu sekitar 7,6%. Dengan kelimpahan sebesar itu, aluminium merupakan unsur ketiga terbanyak setelah oksigen dan silikon, serta merupakan unsur logam yang paling melimpah, tapi tidak ditemukan dalam bentuk unsur bebas di alam. Mineral aluminium yang bernilai ekonomis adalah bauksit, yang merupakan satu-satunya sumber aluminium. Bauksit mengandung aluminium dalam bentuk aluminium oksida. Aluminium adalah unsur logam yang biasa dijumpai dalam kerak bumi yang terdapat dalam batuan seperti felsfor dan mika. Selanjutnya ada gallium, yaitu logam lunak. Gallium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ga dan nomor atom 31. Gallium merupakan benda padat yang mudah rapuh pada suhu rendah, namun mencair lebih di atas suhu kamar dan akan melebur di tangan. Terbentuk dalam jumlah sedikit di dalam bauksit dan bisong gallium terdapat dalam jumlah yang sedikit di alam, yaitu dalam jumlah bauksit, pirit, magnetit, dan kaolin. Biji gallium sangat langka, tetapi gallium terdapat di logam-logam yang lain. Kelimpahan gallium dalam kulit bumi sebesar 15. Tidak pernah ditemukan dalam bentuk logam bebas di alam.
tetapi dalam bentuk sulfida dan dalam bentuk campuran seng serta biji tungsten, timah, dan besi kelimpahan helium dalam kulit bumi sebesar 0,1 di alam talum terdapat dalam bentuk batu-batuan dan merupakan keluarga logam aluminium yang terdapat dalam bentuk gabungan dengan pirit, campuran seng, dan hematit kelimpahan talvium dalam kulit Ppn sebesar 2 gram. Gallium sering ditemukan sebagai elemen yang terkandung di dalam diaspor sferoid, permanganit, bauksit, dan batu bara analna-dobu. Dan hasil pembakaran batu bara pernah menunjukkan kandungan gallium sebanyak 1,5%. Selanjutnya ada indium. Indium adalah logam yang jarang ditemukan, sangat lembut, berwarna putih keperakan, dan stabil di dalam udara dan air tetapi larut dalam asam. Indium ditemukan dalam biji seng tertentu. Logam indium dapat menyala dan terbakar. Indium berasal dari garis terang indigo dan spektrumnya. Unsur ini ditemukan oleh Rich and Richer yang kemudian mengisolasi logam ini. Sampai pada tahun 1924, hanya satu GMM yang tersedia di seluruh dunia dalam bentuk torilinolasi. Ketersediaannya mungkin sebanyak perak. Sekitar 4 juta troy ons indium diproduksi di negara-negara maju. Kanada memproduksi lebih dari 1 juta troy ons setiap tahunnya. Indium adalah logam yang ditemukan sangat lembut, berwarna putih keperakan, dan stabil di alam dan udara. Selanjutnya ada talium. Talium ditemukan secara spektroscopis oleh Crookes pada tahun 1861. Nama elemen ini diambil dari garis hijau di spektrumnya. Logam ini berhasil dinolasi oleh Crookes dan Lamy pada tahun 1862. Pada saat yang bersamaan, talium adalah unsur kimia dengan simbol Ti dan mempunyai nomor atom 81 talium. Talium adalah logam yang lembut berwarna kelabu dan lunak yang berkilauan, tetapi ketika bersentuhan dengan udara, talium dengan cepat memudar menjadi warna kelabu kebiru-biruan yang menyerupai timbal. Jika talium berada di udara dalam jangkauan waktu yang lama, maka akan terbentuk lapisan oksida pada talium. Jika talium berada di armaka, maka terbita talium hidroksida. Talium terdapat di kroket, komodit, dan huxonit. Selanjutnya ada ununtrium. Mohon maaf tidak ada di PPT, saya lupa memasukkannya. Ununtrium adalah nama sementara dari unsur kimia dengan simbol Lut dan nomor atom 113 karena belum menerima nama resmi. Pada tahun 1979, UPEC menerbitkan rekomendasi yang menurut elemen itu harus dikat dengan simbol yang sesuai UT. Unutrum pertama kali diciptakan pada tahun 2003 oleh institut bernama Bersama untuk Penelitian Nuklir di Dubna, Rusia. Unsur ini adalah sangat radioaktif unsur sinetris, elemen yang dapat dibuat di laboratorium namun tidak ditemukan di alam. Selanjutnya ada sifat fisik. Yang pertama, boron keras, hitam, dan rapuh. Aluminium ringan dan kuat. Gallium meleleh di tangan pada suhu 29 derajat Celcius. Indium sangat lunak. Talium beracun dan merupakan logam berat. Selanjutnya ada sifat kimia. Oksidasi utama yaitu plus 3. Unsur berat yaitu indium dan talium stabil pada plus 1. Boron membentuk senyawa kovalen. Aluminium, gallium, dan indium dan tilium lebih bersifat logam. Cenderung membentuk halida BX3, AlX3, dan GaX3. Adapun konfigurasi elektronnya yang dimana K memiliki kapasitas maksimum yaitu 2 elektron, L kapasitas maksimumnya 8 elektron,
M maksimum kapasitasnya 18 elektron, N maksimum kapasitasnya 32 elektron. Adapun O dan P mengikuti pola kapasitas kulit 2N pangkat 2. Konfigurasi elektron, konfigurasi unsur golongan 3A. Yang pertama ada boron yang dimana K sama dengan 2, L sama dengan 3. Selanjutnya ada aluminium, K sama dengan 2, L sama dengan 8, dan M sama dengan 3. Gallium, K sama dengan 2, L sama dengan 8, M sama dengan 18, dan M sama dengan 3. Adapun indium, K sama dengan 2, L sama dengan 8, M sama dengan 18, N sama dengan 18, dan O sama dengan 32. Adapun thallium, K sama dengan 2, L sama dengan 8, M sama dengan 18, N sama dengan 32, O sama dengan 18, dan P sama dengan 3. Adapun subunit elektron, kapasitas subunit. Yang pertama, S sama dengan kapasitas maksimumnya 2 elektron, P kapasitas maksimumnya 6 elektron, D kapasitas maksimumnya 10 elektron, F kapasitas maksimumnya sama dengan 14 elektron. Konfigurasi subunit golongan 3A. Untuk boron, 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 1. Aluminium, 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 1. Untuk gallium, 3D pangkat 10, 4S pangkat 2, P 4P pangkat 1. Untuk indium, 4D pangkat 10, 5S pangkat 2, 5P pangkat 1. Untuk thallium, 4F pangkat 14, 5D pangkat 10, 6S pangkat 2, 6P pangkat 1. Adapun kesimpulan, yaitu sebenarnya ada kegunaan dari golongan 3 ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskannya sebelum masuk kepada kesimpulan. Kegunaan dari golongan 3A. Unsur-unsur golongan 3A terdapat dalam banyak batuan dan mineral dalam kerak bumi. Batuan dan mineral tersebut ditambang dari dalam bumi agar dapat dimanfaatkan. Aluminium merupakan unsur yang paling sering digunakan dalam golongan 3. Aluminium banyak digunakan dalam bidang rumah tangga, industri, dan transportasi. Aluminium digunakan sebagai contohnya bingkai jendela, kabel listrik, peralatan udara, dan kaleng minuman. Boron digunakan untuk membuat semikonduktor, peralatan gelas, dan produk pembersih. Boron juga dapat digunakan dalam pestisida, peralatan pelindung api, dan pengobatan kanker. Gallium digunakan sama yaitu semikonduktor, superkomputer, dan telepon seluler. Thallium digunakan untuk membuat beberapa benda seperti peralatan, gelas spesial dengan titik lebur rendah, sel fotoelektrik, dan pengobatan penelitian nuklir. Indium tidak memiliki banyak kegunaan, namun juga digunakan dalam pembuatan beberapa benda seperti sistem sprinkler dan semikonduktor. Selanjutnya ada kesimpulan. Golongan kesimpulannya, golongan 3A atau golongan 13 pada tabel periodik terdiri atas aluminium, boron, gallium, indium, dan thallium. Unsur-unsur ini memiliki konfigurasi elektron, yaitu distribusi kulit KMN, serta sifat fisik dan kimia yang mengikuti pola periodik tertentu. Selain itu, kelompok ini memiliki peranan besar dalam dunia industri seperti metalurgi, elektronika, semikonduktor, konstruksi, energi, hingga pembuatan kaca dan keramik. Dengan memahami karakteristiknya, kita dapat melihat betapa pentingnya kontribusi golongan 3A dalam teknologi modern dan kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.